juga ini. Lumayan besar itu. Lumayan besar. Pemandangannya di sini nggak kayak di tempat lain. Bener-bener keren. Sudah bukan rahasia lagi jika keindahan alam Danau Toba telah menjadi ikon Indonesia yang mendunia. Danau teknovulkanik yang terletak di Sumatera Utara membentang luas di 8 kabupaten. Tak hanya indah, danau terluas di Asia Tenggara ini juga kaya hasil alamnya. Hari ini saya sedang berada di tengah Danau Toba buat memancing ikan yang unik di sini. Nah, sekarang kita sedang menuju tempat untuk menebar kail yang udah dipasang umpan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wilayah pesisir Pulau Samosir mempunyai karakteristik perairan yang dangkal. Berbeda dengan sisi luar Danau Toba yang berpalung dalam. Nah, ini kita sekarang lagi menyiapkan umpan buat mancing ikan yang kita cari di sini. Ikan yang dipakai buat umpannya itu namanya ikan pora-pora, atau kalau di Jawa lebih mirip ikan wader sih. Setelah kita potong-potong umpannya, kita pasangnya nanti di alat yang namanya hel ganjang atau kail panjang. Soalnya ini panjang banget. Berapa panjangnya Bang kira-kira? 100 meter. Ikan target kali ini hidup di dasar perairan Danau Toba. Pemberat berfungsi untuk menenggelamkan umpan ke dasar, tempat persembunyian ikan yang aktif mencari makan pada malam hari. Menarik senar pancing sepanjang ratusan meter bukanlah hal yang mudah ketika cuaca berangin seperti sekarang. Jadi karena ini kapalnya kecil dan nggak ada bambu di samping sebagai penyeimbangnya, jadi kita yang harus menjaga keseimbangan. Nah, ikan betutu ini dia tinggalnya di dasar danau ya Bang ya? Dia suka sembunyi di batu-batu, kalau nggak di lumpurnya. Ini kayaknya ada tarikan nih Bang. Ada dong. Ye, dapat Bang. Wah. Gede juga ini. Lumayan besar itu. Lumayan besar. Nih penampakannya ikan betutu. Ikan dengan sebutan marble slipper ini dapat tumbuh panjang mencapai 65 cm. Ikan betutu mempunyai kepala yang lebih besar dari tubuhnya. Dapat juga. Berwarna merah bata pudar kecoklatan, sehingga mendapat julukan kerapu air tawar. Jadi meskipun tadi kita udah menebar 150 mata kail, sebagian besar emang nggak ada ikannya karena udah mulai jarang ya Bang ya, udah mulai sulit didapatkan. Nah ini ada lagi nih Bang. Dapat lagi. Hoki berarti kita ya. Oke. Langkanya ikan betutu berbanding lurus dengan harganya di pasaran, yang mencapai ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Nah, karena ikan betutu ini jumlahnya udah makin dikit di danau ini, makanya yang ukuran kecil kayak gini kita rilis aja ya Bang ya. Ya. Supaya dia makin gede lagi nanti ukurannya. Biar berkembang biak juga. Kita rilis yang ini ya. Nelayan di sini juga mempunyai kesadaran untuk merilis ikan yang ukurannya masih kecil,
Jadi, populasinya bisa terus terjaga. Tangkapan kita hari ini udah lumayan lah ya Bang ya. Udah lebih dari biasanya, udah bisa dibilang hoki lah ya Bang ya. Kita udah dapet bahannya buat kita masak nanti. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Pulau Samosir merupakan pulau vulkanik indah di tengah-tengah Danau Toba. Pulau ini mempunyai luas sekitar 63.000 hektar atau hampir setara dengan daratan Singapura. Jadi kita tadi habis cari ikan ya Jessica ya. Iya. Oke. Sekarang kita lagi nyari tempat di daerah Samosir. Lebih tepatnya kita mau nyari di daerah pantainya ya Om ya. Pantai Samosir ya. Pantai Samosir, nyari tempat yang paling bagus buat diriin tenda. Nanti kita makan-makan Om. Oke, Bener. mantap. Akhirnya kita nemu juga ya Om spot yang indah sekali ini. Mantap ini kita. Kita turun sekarang ya. Oke, lanjut. Selain beriklim sejuk, Pulau Samosir juga dikenal dengan pantainya yang indah. Tak heran, Pulau Samosir menjadi salah satu destinasi unggulan komunitas campervan di Sumatera Utara untuk menikmati panorama alam. Hembusan angin pantai membuat suasana sore ini semakin dingin. Kopi khas Tanah Batak pun menjadi penghangat suasana kali ini. Camper site kita kali ini ada di pantai Desa Lumban Suhi-Suhi yang ada di Pulau Samosir. Lihat nih, indah banget pantainya. Nah, saya mau menikmati sunset sambil minum kopi sama teman-teman. Camping malam ini terasa dingin karena lokasinya berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Sup ikan betutu menjadi hidangan tepat untuk makan malam kami. Oke, udah terkumpul semua bahannya. Jadi malam ini kita mau buat sup ikan bujuk. Pas banget nih buat suasana malam-malam di Pulau Samosir. Meskipun terlihat sederhana, sup ikan menggunakan berbagai macam rempah sebagai bumbunya. Baluri ikan betutu dengan perasan asam atau jeruk nipis supaya amisnya hilang. Ikan betutu mempunyai daging yang tebal dan lembut, sehingga tidak perlu lama-lama mengolahnya. Daging ikannya bener-bener lembut. Ketika masuk di mulut langsung kayak lumer gitu ya dagingnya. Enak nih, pas dimasak sama sop. Bumbu rempah khas Indonesia memang mempunyai banyak manfaat. Selain rasanya yang khas, rempah-rempah juga efektif untuk menghangatkan badan. Sayurnya juga masih krenyes. Ini masaknya pas ini berarti nggak terlalu mateng, jadi vitaminnya juga masih ada. Menu pertama camping kita malam ini luar biasa sekali. Jadi bikin saya lebih semangat lagi bertualang Pulau Samosir. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hari ini saya akan menikmati keindahan Danau Toba dengan cara yang berbeda. Pulau Samosir dikelilingi perbukitan yang berpotensi menjadi spot terbang olahraga ekstrim yang saya tekuni. Salah satunya adalah Bukit Holbung yang terletak di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Setiap spot terbang selalu mempunyai karakter yang berbeda. Untuk mencapai titik take off, saya bersama Abang Situmorang harus trekking membawa parasut hingga ke puncak bukit. Perjalanan yang melelahkan terbayar dengan pemandangan indah dari atas bukit.
Jadi biasanya sebelum kita melakukan penerbangan, kita harus evaluasi medan dulu. Nah, yang paling penting kita harus lihat dari mana sih arah anginnya. Kalau misalnya di satu tempat ini nggak ada windshock, kita bisa melihat dari contohnya ada asap. Asap kan ringan, mudah terbawa angin. Cuman kalau terlalu jauh ya kita bisa lihat dari tanaman sekitar, daun-daunan, pepohonan atau rerumputan. Atau ada satu cara lagi, yaitu dengan mencabut sedikit rumput kemudian dilempar. Berarti ke sana arah anginnya. Dengan cara itu kita bisa tahu kita mau take off menghadap kemana. Saya harus bergegas karena cuaca di langit Danau Toba cepat berubah-ubah. Jadi yang take off duluan Bang Situmorang, setelah itu saya ngikutin jalurnya di belakang. Bagi penikmat ketinggian, para layang menjadi salah satu alternatif untuk menikmati keindahan alam. Bener-bener hilang capeknya waktu naik tadi. Sekarang saya berada tepat di atas Danau Toba di ketinggian 1200 mdpl. Pemandangannya di sini nggak kayak di tempat lain. Bener-bener keren. Halo Bang. Udaranya sejuk sekali. Wah. Pemandangan indah dari udara memang terkadang membuat penerbang terlena. Saya harus tetap fokus mengikuti arah angin dan jalur penerbangan saya. Tempatnya lumayan curam, jadi selalu ada angkatan angin. Kita bisa soaring lama di sini sebenarnya. Nah, karena di sebelah kiri saya ini ada semacam lembah ya, jadi kalau bisa lembah itu dihindarin karena biasanya angin yang ada di lembah itu turbulensi. Jadi kita cari aman aja, kita main di pinggiran yang sebelah kanan. Nah, untuk menurunkan ketinggian, saya sama Bang Situmorang ini lagi ngelakuin zigzag karena tempatnya bisa dibilang hampir mirip seperti jurang. Jadi salah satu cara yang aman buat menurunkan ketinggian dengan cara ini. Makanya dari tadi bisa dilihat saya belok-belok aja. Harus hati-hati juga sih kayaknya, soalnya danaunya langsung palung nih kalau dilihat-lihat. Kalau bisa kita landingnya harus pas di tempat sih, landingnya nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Seninya para layang itu sebenarnya ada di teknik landingnya, kalau menurut saya pribadi. Ada perbedaan tipe parasut saya dengan parasut Bang Situmorang. Abang Situmorang harus landing sedikit lebih jauh dan lebih rendah. Sementara parasut yang saya gunakan lebih aman dan bisa landing di tempat yang lebih tinggi. Oke, sekarang saya mau landing. Ketinggian ambilnya, takut daripada kejebak di belakang.
langsung duduk. Tapi nggak apa-apa, seru. Horas. Saya selalu mendapatkan hal-hal baru dari atas udara yang tidak saya dapatkan dari daratan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan saya dan teman-teman CVI Sumut berlanjut. Setelah menikmati keindahan pantai Samosir, kami akan mencari spot camping lain di wilayah atas. Masih di Pulau Samosir, saat ini saya, Ariza dan Jessica sedang keliling nih, nyari spot-spot cantik lainnya yang bisa dibuat camping. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meskipun camping kita menjauh ke arah perbukitan, keindahan Danau Toba masih tetap terlihat. Kebetulan di danau dekat sini, saya dengar-dengar ada banyak banget lobster air tawar. Nah, saya sama Om mau berangkat ke sana buat cari lobster buat makan kita nanti. Udah Om, ayo. Berangkat. Petualangan saya berlanjut. Kekayaan bawah air Danau Toba memang melimpah. Berbagai jenis biota air tawar bisa kita dapat di dalamnya. Hari ini saya bersama Om Ariza lagi mencari lobster, tapi lobsternya bukan di laut, kita nyarinya di Danau Toba. Gimana Om, semangat? Semangat terus. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang kita lagi menuju tempat lobsternya. Lebih tepatnya perangkapnya ya, atau yang biasanya di sini disebut bubu. Lobster air tawar menjadi salah satu hasil alam andalan nelayan Samosir. Nelayan lobster biasa memasang satu rangkaian bubu dalam satu tali. Nelayan akan memeriksa bubu setelah ditinggal selama 1 malam atau lebih. Nah, uniknya masyarakat di sini kalau mancing lobster pakai ini, kayak kelapa. Sebenarnya lobster itu makan apa aja ya Bang ya? Cuman di sini kelapa lebih mudah buat mancing lobsternya. Lobster air tawar atau freshwater crayfish merupakan salah satu genus yang termasuk ke dalam kelompok udang tawar atau crustacea. Memiliki ukuran tubuh lebih besar dari udang air tawar lainnya. Lobster air tawar juga mempunyai warna yang indah. Ada biru kehijauan, hijau kemerahan, dan biru laut dengan bercak kemerahan. Lobster air tawar memang menyerupai lobster laut, namun ukuran tubuhnya lebih kecil dan bentuk capitnya sangat berbeda. Woi, ada isinya Bang, ada 2 lagi. Satunya kecil tapi ya, nggak apa-apa deh. Jadi ternyata lobster di sini itu bukan hewan endemik, melainkan dia disebar pada sekitaran tahun 2000-an ya Bang ya. Cuman ternyata perkembangannya pesat banget, makanya jadi salah satu mata pencarian para nelayan di sini. Habitat lobster air tawar adalah danau, rawa, atau sungai air tawar yang terdapat tumbuhan airnya. Itu ada yang putus. Putus ini ya? Iya. Wah, sayang nih kalau ada lobsternya nih. Karena cuacanya lagi hujan, jadi gelap, nggak terlalu kelihatan dalamnya, dasarnya. Apalagi bawahnya lumpur kan, udah kena injek juga. Jadi semakin menantang buat nyari bubu yang lepas tadi. Bang, ketemu! Wah, untung aja. Isinya gede-gede lagi. Bang, balik yuk. Untung aja ketemu bubunya. Berhubung cuaca
cuacanya udah kayak gini, nggak mau balik dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memasak merupakan salah satu aktivitas menyenangkan yang bisa dilakukan ketika camping. Kita bisa mencoba olahan khas daerah yang kita kunjungi. Salah satunya membuat olahan arsik, kuliner Batak yang kaya akan rempah. Nah, ini yang bikin spesial masakan kita hari ini. Keju, tapi bukan sembarang keju. Orang sini nyebutnya Dalini Horbo. Jadi ini keju dari susu kerbau. Nih, bisa langsung dimakan nggak ini, Jess? Iya bisa. Mau nyobain ya? Karena dasarnya suka keju, jadi enak sih. Cuman agak pahit ya ini kejunya, bukan kayak tipikal keju biasa yang asin gitu loh. Iya. Itu yang buat dia berbeda. Unik ya. Enak juga ternyata. Habis ini nanti lama-lama di tangan aku. Nah, ini buat masak. Kita simpan dulu. Bumbu arsik harus ditumis terlebih dahulu sampai harum. Barulah lobster dicampur bersama bumbu. Tambahkan air sebagai kuahnya. Warna kuning dari kunyit menjadi ciri khas olahan arsik. Cangkang lobster sudah berubah warna menjadi kemerahan. Tandanya daging lobster sudah matang. Mau selera kan ini? Jadi ini Dalini Horbonya dimasukin waktu masakannya udah mateng. Karena dia teksturnya lembut, jadi biar nggak hancur di masakannya. Langsung dah. Nih, sekarang saya mau nyobain daging lobsternya. Lembut ternyata ya. Dagingnya tuh lembut, terus kayak ada manis-manisnya gitu. Tapi karena kena kuahnya, jadi gurih, sedap, sama ada pedesnya. Pas nih ya, buat dingin-dingin kayak gini. Cocok kan? Jadi ketika daging lobsternya dipaduin sama dalinya, rasanya jadi cocok gitu. Jadi teksturnya dari lobster, kemudian lembutnya dari dali, perpaduan yang pas. Pulau Samosir selain alam yang indah, kulinernya juga enak. Ini yang bikin saya kangen, pasti pengen kesini lagi. Ikutin jejak saya, jejak petualang. Camping site Lumban Suhi-Suhi ini memang istimewa. Keluar dari tenda, saya langsung disuguhi keindahan Danau Toba yang tenang yang berselimut kabut pagi. Kali ini saya akan ikut warga lokal memanen salah satu rempah khas tanah Batak. Indonesia dikenal kaya akan rempah-rempahnya. Nah, sekarang saya sama Jessica sedang berada di kawasan Salondolok, Samosir buat mencari rempah buat kita masak nanti di camper van. Nih, namanya andaliman. Walaupun sekilas dilihat seperti merica, tapi sebenarnya dia masuk ke keluarga jeruk-jerukan. Aromanya pun seperti jeruk. Andaliman banyak ditemukan tumbuh liar di Sumatera Utara, terutama di sekitar Danau Toba yang mempunyai ketinggian 1.100 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Emang kita harus bener-bener jongkok, soalnya tumbuhan andaliman ini selain dia rimbun, banyak durinya juga. Batang hingga daun andaliman ditumbuhi duri tajam, jadi harus hati-hati memetiknya. Bumbu dapur dengan nama lain Sichuan pepper ini dapat tumbuh di suhu 15 hingga 18 derajat Celcius.
Nah, andaliman di sini sebenarnya adalah tanaman liar, tetapi Opung berhasil membudidayakan ratusan pohon di tanah seluas 2 hektar ini. Nah, menurut Opung, andaliman di sini berhasil dibudidayakan karena tanahnya yang subur dan suhunya yang sejuk. Betul ya, Opung? Iya. Kalau dari aromanya sih menarik kayaknya rasanya ya. Aku mau cobain dulu nih. Gimana tuh? Gimana jelasinnya ya? Getir rasanya. Gini ternyata andaliman. Lama-lama rasanya bikin kayak Kecanduan gak sih? mati rasa di lidah. Kayak dingin gitu ya? Jadi di lidah ada sensasi dinginnya seperti mint. Karena sudah mulai mendung, kita udah dapat banyak juga andalimannya. Saya penasaran nih mau nyobain gimana sih rasanya kalau udah menyatu sama masakan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah mendapatkan bumbu kunci, saya mau membeli ayam di pasar tradisional yang berada di Kecamatan Pangururan. Suasana khas pasar tradisional di sini masih kental. Ayamnya udah dapet nih, tinggal kita masak aja ya Jess ya? Ya. Yuk! Ya. Ngomong-ngomong tentang andaliman, ada masakan khas Samosir yang unik, namanya ayam napi nadar. Ini nih yang bikin unik, bumbu yang harus dibakar dulu sebelum dihaluskan. Selain bumbu yang dibakar, ayam yang sudah dibersihkan juga harus dipanggang terlebih dahulu. Sama seperti olahan Batak Toba pada umumnya, andaliman menjadi rempah kunci dalam olahan ini. Andaliman mempunyai aroma dan rasanya yang kuat, sehingga penggunaan andaliman sebagai bumbu masakan harus dengan takaran yang tepat. Jika terlalu banyak, justru dapat merusak cita rasa masakan itu sendiri. Akhirnya ayam napi nadar sudah mateng. Kalau dilihat sekilas seperti rendang nih, ya kan? Cobain yuk! Ayamnya bener-bener terasa kalau dibakar ya. Smoky rasa ayamnya. Kemudian dari bumbunya ternyata dia pedes. Tapi pedesnya beda sama pedes cabai. Pedesnya kayak bikin lidah, apa kalau di sini nyebutnya itir-itir ya? Iya, benar. Bumbu spesialnya itu tadi itir-itir atau andaliman. Kerasa kok. Enak ya, tapi ternyata Andaliman memberi rasa hangat dari kandungan senyawa aromatik hidroksi alpha sunsul, sehingga bisa menjaga daya tahan tubuh saat cuaca dingin. ngecamp di tepi Danau Toba belum lengkap kalau nggak masak-masak, apalagi olahan khas seperti ayam napi nadar. Ikuti jejak saya, jejak petualang.